Kalau nggak ada saya anggap bisa ya. Hati-hati ya soal seperti ini nanti keluar di ujian. Ini kisi-kisi ya. Saya Ini izin teman-teman bertanya. ya silakan. Siapa tadi yang nanya? Eh, saya Pak Gabriela Melisa. Jadi Oh untuk ya, gimana? ingin konfirmasi aja sih Pak, untuk yang PPh pasal 21 pada itu kan setahun ya Pak. Berarti kalau PPh satu untuk bulanannya misalkan bonusnya itu dapatnya di bulan tertentu gitu berarti PPh yang yang apa namanya yang penghasilan setahun tanpa bonus itu ditambahkan PPh atas bonusnya itu ya Pak? Hmm. Oke, gini aja. Gabriela ya. Gabriela Ya mana? Pak, Tes. Posisi di mana, Gabriela? Di Jogja apa di luar Jogja? Atau di mana lagi di posisi ini? Jogja sih Pak. Loh, kok lagi di Jogja? Emang bukan orang Jogja ya? Emang orang Bukan mana? Pak. Oh, gitu. Namanya kayak dulu, siapa pemain bola Argentina itu? Zaman saya kecil, Gabriel, Omar Batistuta, Batigol ya. Ini bonusnya eh tadi Gabriela siapa tadi? Apa ya aku lupa ya. Itu kan Gabriela nama baptis ya. Gabriela siapa tadi? Ini namanya siapa ini? Gabriela siapa tadi? Gabriela Melisa Pak. Oh, Melisa. Aku panggil Melisa aja ya. Kan kalau Gabriel itu Iya Pak. nama baptis, jadi Melisanya aja ya. Iya Pak ya Pak. Nah, Melisa, ini Melisa nyambung kan angka 380.000 ini? Nyambung nggak Nyambung logikanya? Pak nyambung. Nah, ini kan PPh atas bonus saja. Ya. Yang jadi untuk PPh satu ini berapa sih ini diberikannya? Dia diberikan di bulan Maret. Nah, Oh, ya. bentar. Nah, di bulan Maret PPh satu rutin ya, itu sama dengan 102.000 dibagi 12. Sama dengan 8.500. Jadi total PPh ya, totalnya dipotong di bulan Maret adalah 388.500. Ini total dipotong di Maret. Berarti yang 380 itu udah bulan itu ya Pak, udah satu untuk bulan Maret itu ya Pak. Oh iya, jadi potongannya 2 kali bulan Maret. Oh iya Tiga Pak. ratus delapan puluh sama yang rutin 8.500 ini cuma kecil yang rutin. Iya Pak. Oke, Udah Melisa. dengar ya, Pak. Makasih Pak. Oke, siap. Sama-sama. Makasih ya. Oke, good. Ada yang lagi yang tanya? Ini penghasilan dan teratur? Ayo. Nah, saya harap bisa ya. Nanti ujiannya persis seperti ini, saya ganti angka sama pemerannya aja. Ya jadi lo nanti namanya saya ganti Melisa itu bisa jadi kan angkanya Bapak Sahur aja. Ya. Tadi saya mana ya? Aku sampai lupa malahan. Ini PPh satu PowerPoint teratur, tidak teratur. Baik, teman-teman kita lanjutkan. PPh pasal 21 tidak teratur sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke dasar penghitungan PPh pasal 21. Di sini dasar penghitungan PPh 21 itu ada klausul seperti ini. Kewajiban pajak subjektif pegawai tetap WP dalam negeri itu sudah ada sejak awal tahun sama mulai setelah awal tahun pajak, tapi dia itu dua-duanya itu mulai bekerja dalam tahun berjalan. Ini sama-sama mulai bekerja dalam tahun berjalan. Untuk menerangkan ini, saya nanti akan menggunakan modul. Bedanya kalau yang kiri ini tidak disetahunkan, kalau yang kanan ini disetahunkan, ya bedanya di situ aja.
Untuk menerangkan konsep ini, saya akan menggunakan modul ya. Saya akan buka modul. Nah, saya akan mencontohkan Suwondo, ya, yang dia itu bekerja mulai 1 September. Contoh 1 ya, terus contoh 2 nanti saya akan sampaikan contohkan David Raisi. Dia juga bekerja mulai September 2022 ya. Ingat ya, contohnya Suwondo dan David Raisita. Ini ada contoh Suwondo. Ada di modul ya. Nggak usah gini aja deh. Nah, gini aja. Nah, saya gambarkan gini aja wes, biar gampang. Ini ada Indonesia. Ada Indonesia. Di sini ada luar negeri. Nah, di Indonesia ada orang namanya Suwondo. Terus di luar negeri tadi namanya adalah David Raisita, gitu ya. Kira-kira ceritanya seperti itulah. Nah, di tahun 2022 ya, itu kan ada Januari, terus ada Februari, kan gitu ya. Januari, Februari, sampai Desember. Nah, Suwondo ini itu memang lahir di Indonesia. Ya, sejak taruhlah 8 Januari 1985 misalnya gitu ya. Ini saya samakan dengan tanggal lahir saya aja ya, 8 Januari 85. Ulang tahun saya masih lama ya, jadi nggak usah terlalu berpikir kado untuk saya kan masih lama. Nah, Suwondo lahir di Indonesia sejak 8 Januari 85. Berarti tahun 2022 ini 1 Januari 2022 itu kan kok gini angkanya, aduh kacau ini. 1 Januari 2022 Suwondo ini kan sudah menjadi SPDN toh. Oh, dia lahir sejak 85 kok. Berarti kan 1 Januari ini sudah menjadi SPDN per 1 Januari. Tapi dia baru bekerja, ini di keterangannya tadi. Nah, baru bekerja mulai 1 September. Asumsi di swasta, kalau bekerja 1 September berarti gajian itu 30 September. Nah, yang saya tanyakan, saya mau nanya ini. Siapa tadi ya? Dari bawah tadi aku nanya. Maria Delina Wijaya ada? Ada nggak? Maria Delina Wijaya ada nggak? Nggak ada suaranya. Saya tahu ini berusaha ngomong ini. Yes. Halo? Maria Delina Wijaya ada? Nggak denger ya saya suaranya ya? Ini jangan-jangan punya saya yang rusak ya? Atau emang anu? Punya Bapak aman, Pak. Oh ya, oke. Berarti mungkin yang suaranya saya nggak masuk, Pak. Oh, oke. Baik. Untuk Maria Delina Wijaya, kan kebetulan ini Zoom-nya namanya paling bawah sendiri. Ya, saya scroll dari paling bawah. Untuk Suwondo, ya, Maria, itu gajian selama 2022 berapa kali itu, Suwondo? Ayo, Maria jawab. Tebak aja, salah enggak apa-apa. Gajinya berapa kali nih selama 2022?
Nah, 4 kali. Oke, thank you. Udah, beres. Oke. Nah, ini gajiannya 4 kali. Berarti Suwondo ini selama 2022 ini gajiannya 4 kali. Nah, karena Suwondo itu sejak 1 Januari. Karena Suwondo itu sejak 1 Januari sudah menjadi SPDN, ya. Nah ini, maka Suwondo tidak disetahunkan. Artinya, kalau gaji 4 kali ya nanti dihitung 4 kali aja. Ya, dihitung 4 kali. Tapi kalau nanti PTKP tetap full setahun. Ini bisa jadi loh ini, Suwondo ini kalikan 4 juga PTKP, bisa jadi nggak kena pajak ya. Bisa jadi. Maka untuk keterangan di saya ini kewajiban pajak subjektif pegawai tetap BP dalam negeri sudah ada sejak awal tahun. Ini adalah contohnya Suwondo. Mulai bekerja dalam tahun berjalan, dia mulai bekerja September ya, itu tidak disetahunkan. Nah, contoh berikutnya adalah contohnya yang kedua, David Reisita. Ini contoh dua ini, warga negara Kanada ya. Nah, kalau David Reisita itu berarti di sini. Dia sama masuk ke Indonesia itu September dan mulai bekerja juga. Tapi kalau David Reisita ini kondisi per 1 Januari 2022 itu bukan subjek pajak dalam negeri, bukan ya. Karena kondisi per 1 Januari David Reza itu bukan subjek pajak dalam negeri, tiba-tiba dia datang ke Indonesia September langsung kerja, langsung menandatangani kontrak lebih dari 183 hari, maka per 1 September itu meskipun dia baru sehari menginjakkan kaki di Indonesia, David Resita sudah dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Tapi menjadi subjek pajak dalam negeri itu per 1 September, bukan Januari. Jadi kondisi Januari dia belum SPDN. Karena menjadi subjek pajak dalam negeri itu adalah yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau ada niat untuk tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Si David Resta ini baru sehari di Indonesia, baru September misalnya gitu. Tapi dia udah ada tata kontrak untuk bekerja lebih dari 183 hari, berarti udah ada niat. Maka per 1 September itu dia SPDN. SPDN-nya secara kalau seperti ini, David Resita, maka di konsep penghitungannya, ini David Resita adalah disetahunkan. Untuk contoh di PowerPoint, David Resita di sini contohnya. Ini disetahunkan ya. Ini khusus orang yang spesial. Nah, kalau tadi ya kemarin-kemarin, tadi bukan kemarin-kemarin ya. Kalau tadi kita kan ngitung PPh 21 teratur itu kan asumsinya kan dikalikan 12 disetahunkan. Kita ngitung ini yang penghasilan teratur itu, nah ini kan ada di penghasilan itu disetahunkan gitu ya. Penghasilan itu disetahunkan itu dikalikan 12. Asumsinya pegawai itu kondisinya baik-baik saja. Di suatu tahun itu bekerja memang dia mulainya 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Nah, dalam tahun itu baik-baik saja dia. Yang hitungnya seperti ini, gampang nanti ya. Nah, ini adalah kasus khusus ketika ada pegawai yang mulai bekerja tidak dari 1 Januari ya. Dia mulai bekerjanya itu tidak dari 1 Januari. Maka akan menjadi seperti ini nanti jadinya hitungnya ya. Untuk contohnya Suwonto dan David Resta adalah contoh yang kondisinya tidak baik-baik saja ya.
dia mulai bekerja di tengah-tengah jalan. Kalau contoh yang tadi itu adalah kondisinya baik-baik saja, mulai bekerja 1 Januari, berakhirnya 31 Desember. David Rasita dan Suwondo tidak baik-baik saja, mulai bekerja di tengah-tengah jalan. Bedanya, kalau Suwondo kondisi per 1 Januari adalah SPDN, kalau David Rasita kondisi per 1 Januari bukan SPDN. Bedanya adalah untuk Suwondo tidak disetahunkan, David Rasita disetahunkan. Contoh dari Suwondo dan David Rasita disetahunkan dan tidak disetahunkan itu ada di modul. Saya harap teman-teman membaca soal dan jawabannya ya, contoh 1 Suwondo, terus nanti dilanjutkan ke contoh 2 yang David Rasita. Saya kasih waktu 5 menit ya dari Pak, sekarang. izin Pak, Jam 11. Ya silakan. boleh tanya Pak? Untuk yang Ya. tadi yang membedakan posisi status SPDN-nya itu di per tanggal atau di bulan Januari Pak? Karena kan misalnya 1 Januari kan seringnya ya kan kalau saya tahun baru ya Pak, libur gitu. Untuk pendaftaran sebagai SPDN kan nggak bisa berjalan di 1 Januari atau gimana ya Pak ya? Kondisi per tanggal 1 Januari, bukan bulan. Berarti Kalau kalau udah 2, udah terlambat ya. Oh, berarti harus didaftarkan di tahun sebelumnya ya Pak kalau maunya gitu ya? Yes, tapi nggak harus daftaran PBB loh Mas, tapi memang dia itu apa ya, iya iya betul, dia di Indonesia itu sebaiknya Desember aja dulu. Nanti mulai bekerjanya mungkin Januari gitu. Ya, Oh betul, secara okelah. subjeknya di Desember akhir paling enggak ya Pak ya, biar Januari udah Heeh, secara status jadi SPDN ya Pak ya? heeh. Begitulah kira-kira Mas. Oke Pak, makasih Pak. Pak Sodik mau tanya Pak, saya Arba. Siap, Arba Maulina gimana? Iya Pak, saya mau klarifikasi Pak, berarti yang disetahunkan sama tidak disetahunkan tuh yang tidak disetahunkan itu untuk yang WP dalam negeri gitu ya. Tapi kalau yang disetahunkan itu luar negeri, yang awalnya luar negeri terus jadi WP dalam negeri gitu ya Pak? Kira-kira seperti itu gampangnya ya, ekspatriat ya. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Jadi kalau disetahunkan untuk WP luar negeri ke dalam negeri ekspatriat itu bisa jadi hampir selalu pasti ada pajaknya kan? Kan dipaksa disetahunkan dia. Kalau yang Suwondo kan bisa jadi nggak ada pajaknya, kalau dia 3 kali 4 padahal PTKP-nya full setahun. Nah, David Rasita memang dapat hak PTKP full setahun, tapi penghasilannya David Rasita disetahunkan juga. Oke ya, nggak ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, silakan dibaca soal dan jawabannya. Soal contoh 1 Suwondo ini, baca soal dan jawabannya, dipahami, dan soal kedua adalah